Hai, selamat sore. Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Hmm, Sudahkah Anda bersyukur hari ini? Misalnya bangun pagi tadi, sudahkah Anda berterima kasih kepada Tuhan bahwa terima kasih Tuhan, saya sudah diberikan nafas pada pagi hari ini, diberikan kesempatan hidup pada hari ini, bisa menghirup udara yang segar, yang sejuk, diberikan kesehatan, dan banyak hal lainnya yang bisa Anda syukuri dari kehidupan yang diberikan Tuhan kepada Anda. Sore ini Mbak V akan berbincang mengenai gratitude. Gratitude merupakan cara sederhana untuk hidup bahagia. Sore ini Mbak V ditemani oleh sahabat Mbak V, yaitu Ibu Listia Yuanita, SPSI, PSI, CMM. Beliau adalah seorang Learning and Development Department Head PT Mitra Pinastika Mulia Surabaya. Yuk kita undang Bunda Listia untuk ngobrol. Hai sore, Bu Halo, Listia. sore Mbak Fe. Panggil Cece boleh enggak ya ini? Boleh, boleh panggil apa Biar aja santai boleh. ya. Santai aja. Oke. Gimana apa kabar? eh, Oh ya, minal aidin wal faizin. oh Mohon iya, maaf lahir maaf dan ya. batin. Terima kasih Cece, sama-sama. V minta maaf Ah, jika ada salah-salah kata atau perbuatan V yang sama-sama. tidak disengaja. Oke, Buat C. saya nih Apa ini pasteran. yang bisa disampaikan Cece Listia tentang gratitude? Cara sederhana untuk hidup bahagia. Iya, tentunya kalau mau hidup bahagia itu kita mulai dulu dari diri kita ya Mbak Fe. Nggak bisa Mm-mm. kita misalnya kita mengharapkan orang lain untuk membahagiakan kita lalu kitanya diam-diam aja gitu ya. Ini suara saya Mm-mm. terdengar jelas Dengar, atau bagaimana? Atau saya perlu kedengaran kok, cuman memang tidak terlalu keras, tapi saya masih pakai dengar. saya pakai Coba. handsfree kali ya? Ah, ah. Terima Nah, kasih kepada sahabat-sahabat Mbak Fe yang sudah bergabung di obrolan Fe sore ini. nah, kalau begini bagaimana? Ini lebih oke, C. Mudah-mudahan lebih jelas ya. Atau aku juga pakai ya, C. Suara Mbak Fe sih di aku terdengar jelas banget sih. Oh, oke. Kalau gitu nggak usah Mm-mm, pakai. mm-mm. Cuman ini kenapa kameranya aku agak, nah, Nah, itu oke. kedorong. Cantik Mm-mm. dah. Oke, saya ulangi lagi. Jadi, uh, untuk hidup bahagia, lebih bahagia, kita nggak bisa tuh mengandalkan orang lain ya, Mbak Fea. Artinya, menunggu orang lain yang melakukan sesuatu supaya kita bahagia gitu ya. Tentunya harus ada sesuatu dari dalam diri kita sendiri yang memunculkan rasa bahagia itu karena itu rasa bahagia itu akan menular gitu kan ya Mbak Fe. Artinya kalau kita memunculkan rasa itu dari diri kita, maka orang lain juga merasa bahagia, sekitar kita bahagia, otomatis yang kembali ke kita juga akan lebih baik lagi, positif lagi, dan uh, akhirnya kita sendiri juga semakin lama semakin bahagia gitu ya Mbak Fe ya. Cuman banyak pertanyaan gitu. Bagaimana caranya saya bisa merasa bahagia gitu ya, benar ya? Bagaimana sih kita bisa merasa bahagia apalagi di tengah situasi sulit semacam ini, benar ya? Iya, Kita di tengah-tengah pandemi COVID, gitu itu ya. Di iya, tengah-tengah benar, pandemi C. COVID, yang mana kita ini ada beberapa dari kita yang masih cukup beruntung, yaitu kita masih punya pekerjaan yang layak, kita masih punya sesuatu yang bisa kita penuhin ya. Tapi bagaimana dengan yang pekerjaannya misalkan sekarang sudah mulai dikurangin, bahkan mungkin gaji juga mungkin masih
ada yang diberikan separuh, ada yang tidak sama sekali alias di PHK. Bagaimana kita bisa bahagia dalam kondisi seperti ini sih, gitu ya. Saya mau sharingkan tentang gratitude, perasaan berterima kasih, perasaan bersyukur. Apa yang bisa kita syukurin gitu ya. Nah, bersyukur Ya, itu apa sih? Gitu dulu ya. iya, Bersyukur iya, itu betul. kalau kita itu paling mudah itu ngomongin orang, bener ya nggak Mbak Fea? Kamu Iya. harus bersyukur loh, gitu kan. Kamu harus Ah, bersyukur, gitu kan. Dalam situasi seperti ini, kamu harus bersyukur, mudah untuk menyuruh orang bersyukur. Tapi kalau kita sendiri yang diminta untuk menerapkan rasa syukur itu, kita mikir, hmm, boro-boro saya bisa bersyukur, bisa hidup aja sudah untung-untungan gitu ya kan. Tapi iya. uh, artinya bersyukur itu suatu kata-kata yang mudah diucapkan, tapi untuk diterapkan ke kita sendiri susah. Apalagi kalau kita ketemu dengan situasi-situasi atau apa namanya keadaan-keadaan yang membuat kita berhadapan dengan sesuatu hal yang nggak enak, yang Ah, menyedihkan ya, penderitaan, ya, kemudian kalau yang kegagalan. ya kalau yang anak muda gitu ya biasanya aduh ditinggal sama pacar nih gitu, nggak ketemu Betul. pacar nih gitu ya, baru Aku putus nih masih sama muda kok, pacar. Ce. Iya, aku di atasmu sedikit lah ya, beberapa puluh tahun. Nah, bersyukur itu memang bukan hal yang mudah, tapi juga bukan hal yang tidak mungkin kita terapkan, gitu. Saya ada beberapa cerita itu ya, memang bersyukur itu nggak hanya sekedar kita ngomong, ya saya bersyukur gitu ya, ya saya apa namanya, saya sudah punya rumah, sudah punya tempat untuk berlindung, harus saya bersyukur gitu ya. Atau kita bersyukurnya hanya pada kondisi-kondisi menyenangkan. Aduh bersyukur nih sama Tuhan, ya ampun aku diterima kerja misalkan gitu ya. Atau bersyukur ya ampun aku dapat jualan onlineku laku gitu ya. Bagaimana kok jualan online-nya nggak laku? Apakah bisa Aku, bersyukur kita? ya. Nah, Jadi itu gimana? Kalau yang kita menghadapi hambatan semacam itu, bagaimana kita cara bersyukurnya, Ce? ya benar-benar. Jadi kita memaknai syukur itu memang bukan hanya pada hal yang menyenangkan aja, Mbak Fe. Tapi di balik hal-hal yang tidak menyenangkan, di balik hal-hal yang tidak menyenangkan, itu kita harus bisa melihat hal-hal positif di dalamnya. Pasti ada hal yang positif di dalamnya. Bagaimana mungkin gitu ya, kita pasti akan mikir, nggak bisa dong, saya habis di PHK, apanya yang, kalau habis di PHK, apa yang bisa menyenangkan buat saya, apa yang bisa saya syukuri. Ya, jadi gini, kita harus bisa menekankan ya pada diri kita bahwa rasa syukur itu tidak hanya berlaku pada kondisi-kondisi yang menyenangkan saja, itu ya Mbak Fe ya. Kalau kita cuma bisanya bersyukur kepada terhadap hal-hal yang istilahnya buat kita menyenangkan gitu ya, buat kita menyenangkan. Terus kita bersyukur, itu semua orang juga bisa. Tapi bagaimana kalau dalam situasi yang sulit, dalam situasi menyedihkan, kita bisa bersyukur. Kita harus bisa melatih diri kita. Jadi saya punya jurnal syukur, Mbak Fe. Oh Hasil ya? dari kebetulan karena dari meditasi yang dari Deepak Chopra ya, dari Mr. Deepak Chopra, 21 Days of Abundance Challenge gitu. Pada hari kesekian itu saya membuat jurnal syukur saya. Artinya saya mensyukuri hal-hal, jadi saya memperlebar ruang syukur saya atas semua berkat yang saya terima. Semua hal, sampai yang sekecil-kecilnya.
Jadi kita bersyukur, memang kita bersyukur paling mudah adalah hal yang besar-besar. Contohnya, bersyukur karena kita masih bisa makan, bersyukur karena kita masih punya tempat tinggal, bersyukur setiap pagi kita masih bisa bangun pagi, bisa bernafas lagi gitu ya. Hal sekecil-kecilnya pun saya usahakan, saya ingat detailnya dan saya tulis. Malam hari saya tulis biasanya gitu ya. Saya menuliskan itu di malam hari ya. Saya usahakan sebelum saya mengantuk saya tulis dulu, karena kalau sudah ngantuk besoknya baru tulis itu ya agak susah mengingat-ingat seharian ini kita ngapain aja sih gitu ya. Jadi sampai hal yang kecil-kecil saja, misalkan kayak gini, kayak kemarin ya dihubungin sama Mbak V. Wah, bersyukur masih ada yang memberikan aku kesempatan untuk berbagi. Bersyukur Mbak V masih ingat sama aku. Itu masuk ke dalam jurnal syukur gitu ya. Nah, iya, itu C yang bikin bikin saya juga wow ya. Ya. Terkadang kita ini tahu ya bersyukur, cuman terkadang hal-hal kecil itu kita lupakan. Saya sendiri Betul. juga terkadang bingung. Misalnya, oke, V, sekarang lulis deh 10 aja. Rasa syukur kamu hari ini itu apa? Kadang itu bingung, Ci. Apa ya? Kayak gitu. Terus ketika HCC bilang, Mbak V, aku dapat berkah, dirimu kontak saya, terus ada kesempatan untuk mempromosikan dagangan seperti itu. Saya sampai gini, hah? Iya ya. Berarti itu kan rasa syukur yang harus saya rasakan juga gitu. Itu bukan hal kecil loh, itu hal yang besar. Cuman saya melewatkan hal itu. Yeah. Nah, mungkin di antara teman-teman yang mendengar di sini pun mereka ada terlewat sedikit untuk bersyukur bahwa kita diingat oleh teman, kita dihubungi di telepon, itu merupakan berkah yang sangat luar biasa, begitu kan, C ya? Betul sekali. Saya ingat waktu itu ya, memang saya pun seringkali masih menganggap sesuatu kejadian itu biasa gitu ya Mbak Fea. Iya. Kayak kapan hari yang saya pernah nih 1-2 minggu yang lalu ya, 1-2 minggu yang lalu, saya tiba-tiba dibuatin apa tuh namanya, poster, flyer. Ya, tiba-tiba dibuatin flyer gitu kan. Dibuatin flyer waktu itu saya lagi mau promosiin dagangan saya gitu ya, open PO, tiba-tiba ada yang mengirimkan saya, ini loh Bu Listia, flyernya seperti ini gitu. Awalnya gini, minta fotonya dong, seperti apa barangnya. Oh seperti ini, saya kira mau pesan, tiba-tiba dikirimin flyer. Saya sangat bersyukurnya adalah bukan karena flyernya, tapi karena istilahnya niat tulus dari seorang teman yang benar-benar saya nggak nyangka gitu ya. Tiba-tiba diberikan, dibantu untuk membuatkan flyer gitu. Nah kemudian setelah itu Mbak V bilang, ini saya share ya ke teman-teman ya, ke grupku ya. Wah luar biasa gitu ya, luar biasa banget. Banyak hal kecil-kecil itu yang kita harus latih gitu. Seolah-olah itu hal biasa ya, seolah itu hal biasa. Seolah hal biasa yang kita seringkali merasa ya udahlah itu kejadian sehari-hari aja gitu kan. Kejadian sehari-hari yang ya seringkali kita yang namanya juga teman gitu ya. Teman bantu ya biasalah gitu ya kan. Itu yang sering ada di pikiran-pikiran kita, bener nggak kayak gitu ya Mbak Fea? Iya, benar. Nah, jadi terutama sekali ketika ada hal-hal yang tidak mengenakan, itu ada juga poin-poin di mana kita lama-lama akan bisa memaknai di balik
hal-hal yang tidak mengenakkan, pasti ada apa istilahnya ya, ungkapan-ungkapan syukur yang bisa kita berikan. Misalnya buat yang masih muda-muda ya, kadang-kadang wah sedih banget ditinggal sama pacarnya gitu. Apa yang bisa disyukurin gitu, orang lagi sedih kok disyukurin ya kan, disyukur-syukurin ya gitu ya. Bukan disyukurin. Nah, disyukurin. Pasti ada sesuatu makna, ada sesuatu maksud terbaik yang akan kita alami, yang akan kita dapatkan dari Tuhan kita ya. Jadi misalkan kita masih bersyukur, kita diberikan maksudnya kita diberitahu bahwa ya ini tidak pantas untuk dilanjutin, misalkan begitu ya. Atau kita lagi berantem gitu ya, berantem sama teman, berantem sama pasangan atau apa ya, itu kita pasti merasa marah, merasa sedih gitu. Apa yang bisa kita syukuri dari kondisi berantem sih gitu. Nah, kita harus bisa memilah-milah mana sih posisi yang mana sih kondisi-kondisi yang memposisikan kita dalam situasi yang cukup aman. Dari misalkan kita berantem tadi, bersyukur saya tadi tidak meluap emosi saya gitu ya. Kalau meluap mungkin ini semakin runyam, semakin runyam masalahnya gitu ya. Bersyukur dia masih bisa memahami saya gitu. Bersyukur dia masih bisa memahami saya sehingga kita masih sama-sama bisa mengerem diri kita gitu ya. Jadi saya menganalogikan ungkapan syukur itu seperti kita memilih daun kemangi. Mbak Fe, kalau suka masak mestinya tahu ya daun kemangi dan seberapa repotnya memilih daun kemangi. Apalagi kalau kemanginya itu belinya tadi pagi, lalu kita baru mau makainya nanti siang gitu ya. Sudah pada layu, sudah pada kering, bener ya? Sudah pernah belum Mbak lihat kemangi yang kering-kering? Kering banget belum? Ada? Belum. Saya tuh minggu yang lalu ya, saya nitip kemangi gitu kan, saya titip beliin kemangi. Nah, saya baru pakai sebenarnya besok pagi, cuman karena saya mau prepare dulu, saya minta tolong dibeliin sekarang aja deh gitu ya. Ntar malam-malam setelah saya beres semua, baru saya siapin bumbu-bumbu dan lain-lain, termasuk petik-petik kemangi gitu. Alhasil yang saya terima kemanginya sudah satu pohon kemangi itu, satu ikat itu sudah pada kering, keriting-keriting, layu, hitam-hitam gitu. Aduh, saya sudah stres melihatnya gitu ya. Ini mau dipilih apanya, pengen saya buang semua gitu ya. Tapi saya ini kalau dibuang, saya besok pagi butuh banget nih kemangi, nggak mungkin saya buang gitu kan. Besok pagi-pagi sudah harus ada nih gitu kemangi. Nah, saya contohkan, saya lagi bawa kemangi nih. Bentar ya. Kebetulan sih kemanginya agak bagus punya nih. Bentar, baru beli soalnya. Merotol Mbak, sebentar Mbak. Merotol tuh kemanginya. Ini filosofi daun kemangi ala Cilistia ini. Iya. Jadi saya merasa begini, ketika kita mengucapkan syukur itu susah Mbak. Mengucapkan syukur itu susah, apalagi di tengah-tengah situasi sulit, di tengah-tengah situasi yang membuat kita merasa penderitaan kita ini tidak ada habisnya gitu ya. Itu mungkin agak nggak mungkin gitu loh, agaknya tuh impossible untuk merasa bersyukur. Jadi contohnya daun kemangi ini mungkin kalau bisa dilihat
Ah, Wes, saya kayak YouTuber makanan nih. kayak itu bermakanan. Ya, oke, kelihatan itu daunnya. Ya, daunnya seperti ini. Udah, Bayangkan kalau satu tangkai semuanya, kan? semua Kering. tangkai ini banyak yang kering. Apa yang bisa kita pakai dalam satu tangkai ini? Bagaimana kalau satu pohon, Mbak? Satu ikat ini Seikat. layu semua. Satu ikat Heeh, layu semua, ya kan? Satu ikat layu semua, otomatis kita mau masak juga. Waduh, kalau kita mau masak heeh. dengan daun Susah. seperti ini, susah, Iya. Mbak. Bisa-bisa kita udahlah beli lagi aja untuk cari daun yang seindah ini Yang nggak belum tentu yang ada, seger kayak gitu. Heeh. ya kan? Dalam Iya. satu ikat nih belum tentu ada gitu ya. Nah, kemudian saya memilih daun kemangi ini satu persatu, sedikit demi sedikit, sampai tunas yang ini pun, tunas yang daun yang, ini ya Mbak Fi, ini ada daun yang kecil, Yang kelihatan? kecil itu, yang di Ya, ujung. ya, Ah, ini ya. ya, Ini kelihatan. kecil banget kan? Kecil Ah, banget segini. kan. Tangan saya jadi kayak tangan raksasa di sini. Saking kecilnya. Nah, eh, dengan hati-hati saya harus pilih sampai daun yang sekecil-kecilnya ini pun akhirnya saya pakai karena Dipakai. dia berguna. Heeh. Ya. Ini bukan tangan saya yang besar ya, tapi ini memang daunnya yang kecil. Memang daunnya yang kecil. Menolak besar. Nolak besar. Ya, jadi ini ya perbandingannya ya, Mbak Fe. Iya. Nah, artinya kalau kita bisa apa namanya memilih di antara situasi yang tadi tidak mengenakkan, yang menyedihkan, yang membuat perasaan kita itu kacau gitu ya. Yang menurut kita masa depan kita ini sudah suram lah gitu ya. Tapi seperti kita memilih daun kemangi, kita harus sabar-sabar, kita harus bisa melihat di tengah-tengah daun yang layu-layu ini masih ada Mm-mm. harapan-harapan tumbuh. Ada tunas-tunas kecil yang sudah saya petik tadi. Dan itu ternyata berguna. Hmm. Bahkan daun yang tampaknya tadinya, waduh dalam satu pohon ini, wah jelek-jelek ya, buang satu tangkai, buang set gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ternyata masih ada daun yang masih bisa kita pakai. Pakai. Ya, Mm-mm. ternyata masih Betul. ada. Begitu dilurusin, ini masih, oh ternyata masih segar. Tapi karena dia ketumpuk-tumpuk, makanya dia agak terlihat 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 uh, layu. layu di tengah-tengah temannya Layu. yang layu-layu tadi gitu ya kan. Hmm. Nah, uh, jadi itu memang tidak mudah melihat memunculkan rasa syukur di tengah-tengah di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakkan. Itu memang harus dilatih dan kita memang harus mau membuka diri gitu, membuka hati, membuka diri dan mengakui bahwa hal sekecil apapun, berkat sekecil apapun itu patut kita syukuri, kita patut berterima kasih gitu. Saya jadi ingat Tadi cerita gimana? potong dikit. Cece tadi kan bilang ya kita harus berlatih. Ya mungkin yang baru bergabung ini belum mengetahui yang di awal tadi. Gimana Ya, caranya kita berlatih bersyukur itu, C? berlatih bersyukur ya. Memunculkan perasaan syukur itu sama dengan memunculkan perasaan tulus di dalam hati kita, gitu ya. Kita kita perlebar ruang syukur kita, yang biasanya kita bersyukur banyak ya yang memberikan masukan, motivasi, inspirasi. Jangan lupa setiap pagi bersyukur gitu ya bahwa kita masih diberi hidup gitu ya. Bersyukur bahwa kita masih punya tempat tinggal
bersyukur kita masih bisa makan, itu hal-hal yang besar-besar yang memang patut kita syukurin, yang umum yang memang patut kita syukurin. Memang hal itu memang patut kita syukurin, tapi ada hal-hal yang di luar hal-hal yang besar dan umum itu yang pasti menghampiri diri kita, dan kita harus menyadari bahwa hal-hal tersebut merupakan berkat tersendiri yang kita terima. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, kecil-kecil saja ya. Misalkan kita berkendara, kita bawa kendaraan, baik itu mobil atau motor gitu ya. Dari rumah mau ke tempat kerja, misalkan begitu ya. Dari rumah kita berangkat, kita tiba-tiba nyampe aja. Itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita terima itu sebagai berkat. Kita bisa menyalakan mobil, ignitionnya lancar, roda kita entah itu motor ataupun mobil ya, kita bisa sampai ke, kita bisa jalankan mobil atau motor itu, rodanya masih utuh gitu ya, nggak kempes, nggak apa. Itu salah satu hal yang bisa kita ucapkan syukur atas kejadian tersebut. Kemudian di tengah perjalanan mungkin kita kalau di lampu merah lalu kita bisa memberikan bantuan gitu ya. Bersyukur kita masih bisa membantu mereka gitu ya. Bersyukur kita masih bisa melihat mereka, kita bisa membantu mereka meskipun kecil nilainya. Ya. Kemudian misalkan kita sudah nyampe di tempat tujuan kita, malah kita bersyukur karena kita bisa sampai dengan selamat gitu ya. Selama jam kerja, kalau ini misalkan ini di kantor karena saya pekerja ya, pegawai gitu. Saya bersyukur karena saya masih bisa bekerja, Mbak Fe. Meskipun saya pegawai, di tengah situasi begini saya masih memiliki pekerjaan gitu ya. Nah, selama jam kerja dari pagi sampai dengan sore itu banyak sekali hal yang saya bisa syukurin atau kita semua bisa syukurin gitu. Seperti Mbak Fe juga sebagai seorang konsultan ya, dari rumah menuju ke apa? Saya cuma ibu rumah tangga. Alah, nyamar. Ibu rumah tangga, tapi pada jam-jam tertentu coach ya. Lanjut buat yang join, Mbak Fe ini adalah coach saya, terapis di bidang konsultansi. Malu, nanti saya undang live di IG saya loh. Nama saya Mawar, Bu. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita syukuri selama misalkan kalau saya karyawan berarti banyak hal yang kita syukuri selama bekerja, jam kerja. Nah, sekarang saya WFH, Mbak. Work from home. Nah, itu kan susah juga toh, J, kerja di rumah. Maksudnya itu enggak tambah ribet kalau WFH itu ya. Ya, betul. Apalagi buat yang kalau saya cukup menikmatin ya WFH maupun WFO, work from home maupun work from office. Nah, work from home memang cukup ribet, tapi saya merasa bersyukur bisa mengincipin kerja di rumah gitu. Meskipun ini temporary ya, karena nanti kan begitu PSBB udah dilepas saya balik lagi ke kantor kan gitu. Bersyukur saya bisa kerja di rumah, artinya
yang biasanya seharian saya di kantor gitu, saya nggak tahu situasi di rumah seperti apa, jam-jam kerja apakah di rumah itu pagi ada apa ya. Dan anak-anak juga apa istilahnya, WFH juga atau maksudnya sekolah di rumah ya, Ya, homeschooling ya, homeschooling. homeschooling. Nah, sementara homeschooling, jadi saya juga bersyukur bisa memanfaatkan waktu eh, lebih banyak dengan anak-anak gitu ya kan. Kemudian bisa menyalurkan hobi gitu kan. Sore hari kita nggak usah perjalanan dari rumah ke kantor, kita sudah langsung di rumah bisa beraktivitas yang lain. Saya bisa melaksanakan hobi ataupun pekerjaan saya yang lain juga gitu. Nah, eh, banyak hal-hal yang bisa kita ambil maknanya, kita bisa syukurin dari situasi WFH ini gitu Mbak Faye. Terus C, Masih apakah ada efek secara fisik ketika kita ini banyak-banyak bersyukur gitu C? pasti ada. Karena our body and mind is one system. Kalau nggak salah gitu ya Mbak Faye ya. Mind, body, are one system. Ya benar Pak C. Cici ini tanya balik. Terus saya konfirmasi, siapa tahu saya teorinya keliru ya kan. Trainingnya udah lama ya. Our mind and body is one system. Our one system. Bahasa Inggrisnya kacau. Jiwa kita dan tubuh kita satu sistem. Artinya apapun yang terjadi di jiwa kita itu akan mempengaruhi kondisi fisik kita. Dalam dunia psikologi sebagai sesama psikolog tentunya juga tahu ya bahwa dalam psikologi faal pun kita diajarin bahwa reaksi-reaksi psikologis juga akan mempengaruhi fisiologis kita gitu kan. Semakin kita memunculkan emosi-emosi yang positif, ini nanti akan ada beberapa hal yang saya pengen sharekan. Artinya dari artinya dari apa ilmu-ilmu yang kemarin saya pernah dapatkan, baik itu dari tempatnya Mbak Fe ya, dari coach saya yang lain gitu, itu bahwa ini ada teori-teori yang kaitannya dengan alam semesta juga gitu. Artinya kalau kita memunculkan emosi-emosi yang positif, otomatis law of attraction ya, kita memunculkan emosi yang positif, kita gratitude kita juga besar, ungkapan syukur kita juga besar. Ada Pak Ivan Sasmita, malu ditonton. Ya, kemudian gratitude kita besar, otomatis kita memunculkan respon-respon yang cukup menyenangkan untuk orang di sekitar kita ya Mbak Fe ya. Orang-orang di sekitar kita pun akan merespon dengan sangat positif dan itu akan mempengaruhi perasaan kita, perasaan bahagia. Kalau kita semakin merasa bahagia gitu ya, kita dijauhkan dari perasaan sedih, tidak ada rasa-rasa tertekan, itu nggak ada istilahnya kita yang merasa pusing, sakit kepala, sakit perut gitu ya, mules-mules. Nah, itu kan biasanya karena terpicu oleh kondisi stres yang kita alamin gitu ya. Kondisi stres yang kita alamin itu kadang-kadang bukan karena kondisi sakit yang kita alamin itu sakit kepala ataupun kita sakit perut ya, seringkali sakit lambung gitu biasanya ya. Orang-orang itu sakit lambung. Itu sebetulnya bukan hanya karena organ fisiknya yang tiba-tiba bermasalah ya, tapi pasti ada pemicunya gitu. Dan biasanya kalau kita ke dokter, karena saya bukan dokter, saya tidak bisa bilang banyak ya di ranah ini ya.
Tapi kadang-kadang kalau saya perhatikan, kalau ada teman-teman ataupun saya sendiri, dulu saya sering sekali ke dokter karena sakit perut gitu ya, sakit kepala. Itu nasihatnya cuma satu, cuma dikasih anti nyeri gitu ya. Lalu nasihatnya jangan banyak mikir gitu. Ya, Jangan biar nggak stres-stres ya, stres. Bu, gitu. Gitu kan, jangan banyak mikir. Oh, mana bisa enggak mikir, oh, punya otak kok enggak mikir kan gitu. Ya artinya jangan jangan overthinking gitu, jangan overthinking gitu. Gitu sih Gitu. Mbak Fe. Ada tips yang lain Kak C, bagaimana cara mudah membuat jurnal syukur itu tadi? Banyak cari uang aja. Cariin aja uangnya ke yang terima. Tips untuk tips untuk membuat jurnal syukur ya Mbak Fe ya. Supaya teman-teman yang mendengarkan kita ini bisa menduplikasi apa yang sudah Cece Listia lakukan untuk gratitude ini agar hidupnya bahagia. Kan ini gratitude cara sederhana untuk bahagia. Ya, membuat jurnal syukur sebetulnya sangat simple Mbak Fe, sangat simple. Kita perlu yang pasti tempat atau apa media untuk menuliskan jurnal syukurnya ya, boleh berupa buku dan kertas, buku dan ballpoint, boleh juga berupa misalkan mau kalau yang gadgetnya sudah pada canggih biasanya ada apa tuh bisa ditulis gitu ya, bisa menuliskan di note-nya gadgetnya gitu ya, di mana aja yang penting bisa tertuang gitu ya, bisa tertuang. Kita menuliskan semua hal, kita bukan menuliskan, kita merasakan, kita menyadari semua hal yang kita alami selama sehari ini. Jadi tulisnya jangan seminggu sekali karena pasti lupa. Yang pasti menulisnya itu setiap hari, rutin. Kalau mau pagi ya pagi, kalau mau malam ya malam. Kalau saya lebih prefer kalau untuk diri saya karena saya orangnya mudah lupa, itu saya tulisnya di malam hari ketika saya mau tidur. Saya sempatkan untuk menulis dulu jurnal syukur saya, dan itu membutuhkan sedikit waktu untuk mengingat-ingat kembali apa sih yang terjadi kepada diri saya seharian ini, kemudian saya merasakan apakah ini suatu berkat. Yang pasti yang saya alamin selama ini ketika saya menuliskan jurnal syukur adalah saya melihat semua hal yang terjadi pada diri saya adalah sebuah berkat. Tapi seandainya saya baru saja misalkan, baru saja nih jatuh lagi saya punya handphone. Nah, saya baru saja mengalami misalkan apa ya, habis berantem misalkan ya, atau habis apa ini misalkan, habis ada merasakan hal-hal yang nggak enak gitu ya. Saya langsung melakukan sebuah refleksi gitu ya dalam kejadian saya tadi yang tidak mengenakan saya tadi. Mungkin saya tadi adu mulut dengan orang misalnya gitu ya, atau saya tadi adu argumentasi dengan orang lain atau apa gitu. Apa sih yang terjadi di situ? Saya mau refleksikan dulu apa sih yang terjadi di situ. Lalu kondisi-kondisi apa yang tadi terjadi gitu. Apa yang berjalan, apa yang tidak. Apakah tadi bertambah parah atau tidak. Apakah saya mau itu bertambah parah atau saya mau berhenti. Gitu ya, kalau ini mengenai suatu masalah ya. Kalau bersyukur yang istilahnya berkat, saya dapat
saya dapat pembeli, saya tadi bisa menyelesaikan kerjaan, itu buat saya cukup mudah untuk dituliskan gitu ya. Tapi ketika saya mengalami, oh saya habis ditegur nih sama pimpinan misalkan gitu, atasan ya, kondisinya apa sih gitu, apa yang terjadi, apakah saya tadi apakah yang saya alamin itu berdampak seperti apa buat saya, ke depan saya mau seperti apa. Nah, setelah saya refleksikan, saya mulai sedikit demi sedikit menyadari apa apa makna di balik semua kejadian itu, berkat apa yang saya terima gitu. Nah itu memang butuh waktu ya Mbak Fe ya, untuk pertama butuh waktu untuk menuliskan jurnalnya, yang kedua butuh waktu untuk istilahnya apa itu membiasakan ya, membiasakan untuk melakukan refleksi itu tadi. Kalau orang Jawa, bahasa Prancis itu ngelayah ke gitu, ngelayah untuk nulis. Baru tahu aku ini ngelayah ke. Iya, jadi biar lebih layah gitu, lebih luas ya, lebih luas. Itu bisa biar apa ya namanya, kita dengan berlatih setiap hari seperti itu, kita mengingat-ingat situasi yang terjadi, merefleksikan kembali gitu ya, lalu menuliskan hal-hal yang menurut kita itu adalah sebuah berkat buat kita. Itu memang membutuhkan banyak sekali latihan ya, banyak sekali latihan. Iya, Jangan tapi ya, pernah biasanya untuk di awal itu ketika kita ingin mengungkapkan sesuatu lewat tulisan itu ada rasa malu kepada diri sendiri. Pertama, malu sama diri sendiri. Terus yang kedua ada pikiran, ngapain sih kok mesti tak tulis? Aku tahu kok aku bersyukur. Aku tahu kok ini ada maknanya. Kenapa mesti tak tulis? Kan banyak yang seperti itu, dan menganggap bahwa menuliskan rasa syukur kita itu merupakan hal yang sia-sia. Bagaimana gitu sih untuk mengatasi ya pertentangan batin seperti itu untuk yang pemula? Biasanya pemula begitu, C. Karena dulu-dulu aku juga pernah. Terus ngapain? Buang ini kertasnya atau dibuang bukunya. Kalau sekarang sudah ngerti, sudah bikin buku sendiri, C. Waduh, sudah penuh itu bukunya kayaknya. Sudah penuh. Iya, memang saya juga mengakuin ketika saya pertama kali belajar mengungkapkan syukur. Padahal ungkapan syukurnya tuh dengan di dalam diri kita sendiri ya. Maksudnya kita nggak ngewar ke orang, nggak nge-share, aku bersyukur loh habis itu ya. Itu memang saya awal-awal juga merasa canggung. Karena what's in it for me sih, apa sih ini pentingnya buat saya, apa untungnya sih buat saya gitu, apa untungnya buat saya, itu pertanyaan-pertanyaan yang memang pasti bakal muncul. Menulis jurnal syukur terus so what habis ditulis ya, ternyata setelah saya mengalami sendiri, ini mungkin bukan berdasarkan teori saja ya, tapi ketika saya mengalami sendiri, dengan menuliskan jurnal syukur, dengan menyadari begitu banyak berkat yang sudah saya terima, itu satu hal ya Mbak Fe, saya memiliki semacam kelimpah ruahan, dalam arti bersyukur dalam hal ini bedakan dengan pasrah ya, artinya ya wis bersyukurlah, sudahlah segini aja gitu, bukan begitu, tapi bersyukur dalam hal ini dengan saya sering mengungkapkan perasaan bersyukur saya
meskipun itu tidak pernah saya harus lontarkan gitu ya, tapi itu saya maknai di dalam diri saya sendiri. Ternyata itu yang membuat tumbuh di dalam diri saya adalah rasa keberlimpahan. Keberlimpahan artinya abundance ya, kalau yang kita Abundance. ikut Ya. abundance, kita ikut meditasi abundance itu memang memunculkan rasa kelimpah ruahan itu tadi. Kita merasa kita bisa merasakan keberlimpahan itu dan kita bisa memberikannya kepada orang lain. Rasa keberlimpahan kita bukan bicara mengenai only materi aja ya, nggak bicara Iya. tentang materi aja, tapi ada mungkin rasa kasih kita, rasa cinta, rasa sayang, Yang rasa ingin berbagi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini menarik. Ketika kita sudah bisa memunculkan rasa keberlimpahan itu, kita mau berbagi apapun dengan orang lain. Kita mau menghargai orang, kita mau melihat orang secara artinya saya bisa memposisikan diri bagaimana kok saya menjadi orang tersebut ya. Artinya seperti itu. Nah, menariknya adalah ternyata hal ini bisa mempengaruhi jadi gini Mbak Fe, mungkin ya karena energi positif yang keluar dari dalam diri kita setelah kita memiliki rasa keberlimpahan tadi, karena kita sudah menyadari banyak berkat yang sudah saya terima, kita bisa memunculkan reaksi positif tadi, ternyata dikembalikan kepada diri kita dari alam semesta itu berlipat-lipat. Hal-hal positif yang saya semakin semakin saya bisa rasakan. Hal-hal positif yang semakin saya bisa rasakan, efeknya terhadap diri saya sudah mulai berkurang sifat-sifat seperti misalkan nersulo ya, ngeluh gitu ya. Kemudian merasa ini serba berat gitu ya, kemudian nggak apa ya, maksudnya kok saya itu seperti ini terus ya gitu, maksudnya putus hidupnya nggak asa damai. ya, hidupnya nggak damai gitu. Nah itu Ya. sudah mulai berkurang. Kalau kita hidup nggak damai, hati nggak senang, hati nggak bahagia, otomatis perkataan yang kita munculkan pun semakin lama semakin negatif, Mbak. Gitu. Kalau kita semakin memunculkan perasaan, memunculkan reaksi-reaksi atau respon-respon negatif, otomatis orang lain pun menyikapi yang sama dari kita. Dan biasanya respon baliknya itu berlipat-lipat besarnya gitu. Semakin orang semakin, begitu saya jutek, orang semakin nggak suka, akhirnya orang juga ngomongnya tentang saya juga nggak enak gitu kan. Saya memaknai, saya merespon kembali nggak enak, lama-lama itu membuat diri kita stres sendiri. Akhirnya kena masalah dikit aja itu kita sudah merasa dunianya sudah hancur, gitu. Runtuh. Gitu Mbak Fe. Dan saya ada membaca, ini mungkin saya sudah sempat share di Facebook saya gitu, tapi saya suka aja gitu cerita ya. Saya membaca dari sebuah buku, judulnya Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya, yang nulis adalah Ajahn Brahm. Beliau seorang pendeta Buddha, dan di dalamnya itu bukunya tebal tapi isinya cerita-cerita, kisah-kisah mini gitu, cerita-cerita mini yang cukup menginspirasi. Salah satunya adalah ini pasti berlalu gitu ya. Judulnya Ini Pasti Berlalu. This too shall pass. Bahasa Inggrisnya. This too shall pass. Ini pasti berlalu. Jadi intinya dari kisah cerita itu adalah dalam kondisi apapun, kondisi yang misalkan kita merasa sedih ya, dalam kondisi merasa sedih, kita merasa tertekan, merasa penderitaan kita ini luar biasa, itu kita perlu menanamkan dalam diri kita bahwa this too shall pass,
Dan kita sudah harus mulai, saya melanjutkan sendiri bahwa kita harus mulai lagi memilah dan memilih di antara penderitaan-penderitaan yang kita alamin itu mana sih yang masih bisa kita syukurin sebagai berkat. Seperti yang tadi falsafah dari daun kemangi tadi. Nah, this too shall pass. Otomatis ketika kita sudah menekankan dalam benak kita bahwa ini juga pasti akan berlalu, dalam kondisi yang menderita, kita ataupun kita kondisi sedih, kondisi kesakitan, kondisi penderitaan, kita nggak takut. Dan kita tetap akan bisa merasa bersyukur bahwa kita bisa menemukan hal yang indah yang kita pernah alami di dalam penderitaan itu pun sendiri gitu. Nah, gitu pun ketika kita dalam kondisi yang luar biasa, bahagia gitu ya, kita merasa kita terberkati, kita merasa berlimpah-limpah dalam hal harta, dalam hal kita kedudukan kita, dalam hal kita cinta dan lain-lain ya. Kita sudah berlimpah-limpah, nah kita juga harus perlu menyadari bahwa this too shall pass. Hal ini pun pasti akan berakhir, berlalu gitu. Jadi kita tidak sombong, kita tidak melupakan rasa syukur kita bahwa saya punya kehidupan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tapi ini pun akan berlalu, gitu ya. Saya punya segerombolan daun kemangi yang sangat indah, sangat segar-segar, daunnya pun gendut-gendut dan cantik-cantik begini ya. Tapi terus lupa bahwa daun kemangi ini pun akan layu kalau saya nggak apa-apain, gitu kan. This too shall pass. Jadi kita ketika kita dalam kondisi menyenangkan, sudah pasti rasa syukur itu menjadi sangat mudah untuk kita ucapkan. Dan kalau kita bisa menyadari bahwa ini adalah berkat yang kita terima, rasa syukur yang kita perlu ucapkan, perlu ungkapkan, maka hidup kita juga akan lebih calm down ya. Jadi kita akan lebih calm down, tidak terlalu excited. Gitupun kalau kita memiliki kehidupan yang banyak hal-hal yang yang kita rasakan, penderitaan yang banyak kita rasakan, kita pun harus bisa memilah dan memilih di antara penderitaan-penderitaan ini mana yang paling baik. Hal-hal paling baik yang pernah saya alami, yang sedang saya alami, itulah yang menjadi berkat buat kita. Jangan melihat hanya dari, oh ini kehidupan saya sudah sangat porak-poranda, saya sudah tidak punya harapan, tapi lihatlah lebih dekat, lihatlah lebih detail lagi bahwa ternyata di dalam kehidupan yang porak-poranda ini masih ada tunas-tunas bahagia yang kita bisa alamin di sini. Oke, terima kasih Cece Listia. Ini sudah waktunya juga mau habis, mau disemprit sama Instagramnya. Sedikit lagi. Ini saya mau mengulang saja apa yang sudah disampaikan oleh Cece Listia, bahwa bersyukur itu tidak hanya pada saat kita merasa bahagia, merasa beruntung, merasa berkelimpahan, merasa mendapatkan apa yang sudah kita inginkan, tetapi kita juga harus bisa bersyukur ketika kita dalam kondisi yang kurang baik, terpuruk, atau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Karena dari hal-hal yang tidak mengenakan atau dari hal-hal yang buruk tersebut pasti ada makna yang tersembunyi di sana yang bisa membuat kita jauh lebih bersyukur bahwa kita berada di posisi seperti ini. Jadi bahwa semua kejadian itu tidak permanen atau tidak menetap, karena pasti akan berubah kembali. Ya, jadi tidak ada yang kekal ya jadinya. Jika ketika kita bahagia, kita mesti sadar bahwa kebahagiaan ini sifatnya hanya sementara.
Dan ketika kita merasakan keterpurukan, kita juga harus menyadari bahwa keterpurukan ini tidak selamanya, tidak kekal. Ini hanya sementara. Jadi teman-teman yang mendengarkan siaran langsung ini bisa belajar dari Celestia bagaimana caranya kita bersyukur pada saat pandemi COVID ini yang banyak dialami oleh teman-teman semua. Cobalah kalian membuat yang namanya jurnal syukur atau gratitude journal seperti yang Celestia lakukan setiap hari. Sempatkan beberapa waktu luang sebelum tidur untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semenjak kita bangun pagi sampai malam hari kita menjelang tidur. Ya, minim latihannya 10 ini ya hal yang bisa disyukuri untuk awal-awalnya. Ya. Nanti yakin deh dari 10 itu akan banyak sekali ungkapan syukur yang bisa kita tuliskan nantinya otomatis Benar. tanpa berpikir ya ya. Iya, betul sekali. Pengalaman. Sudah penuh itu bukunya pasti. Kenapa? Sudah penuh banget bukunya. Penuh. Ya itu mungkin yang bisa kita duplikasi, kita tiru dari Celestia dalam mengatasi kondisi yang serba tidak memungkinkan saat ini kan. Ya. Nah ini bisa teman-teman pakai supaya dalam menghadapi situasi ini lebih santai, lebih tenang, lebih cooling down. Karena meskipun ketika kita panik pun kita tidak akan mendapatkan apapun. Ya, malah betul. Kita yang akan jatuh sakit, sistem imun kita turun, yang rugi juga kita sendiri, gitu kan sih ya. Nah, ya, kenapa enggak kita berusaha untuk hidup yang lebih sehat, yang lebih bahagia dengan rasa syukur. Toh tahun-tahun sebelumnya kita kan banyak sekali tuh berkat, banyak sekali kelimpahan, banyak sekali rezeki yang Tuhan berikan. Nah ini baru berapa bulan kan Cek ya? Nah masa kita baru beberapa bulan aja sudah down, sudah lupa akan semua yang pernah sudah kita Tuhan terima. Berikan pada kita. Oke, C, terima kasih untuk filosofi daun kemanginya. Semoga berguna untuk sahabat-sahabat Mbak V. Lain kesempatan kita ngobrol lagi ya, Cece ya. Boleh. Terima kasih sudah di-invite ini di sini. Diperkenankan untuk berbagi. Ada kata-kata penutup untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan ini, C? Ya, intinya tetaplah bersyukur, lihatlah semua hal yang kita alamin itu dari sisi yang positif, berusaha carilah hal-hal positif di tengah-tengah, even itu adalah kondisi yang paling negatif sekalipun. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mbak Fe. Bahagia dan sehat selalu semuanya. Bye-bye. Amin. Terima kasih, bye-bye. Kalau akhir video aku enggak dapat. Iya. Tak ginikan aja sambil nunggu ini gimana ini.
saving.